Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan haji dan umrah jangan sampai mencabui bulu. Lah lamo ambo bertausiah baru ikolah dapet teh tadu. Itu sekedar menjawab pantun ke Pak Ketua Panitia tadi. Pak kabar Bapak Ibu kasadonyo sehat? Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Kini lah tahun 2023. Lah 25 tahun ambo kenal dengan Buya Jelfatullah. Dari mulai Mesir sampai Bukit Tinggi 25 tahun, seperempat abad kami bersama. Baru ikolah hamba tahu asal usul nama Jelita Donald. Sagan namo bertanya kau dah awak ke senior kakak kelas. Jadi nan paling beruntung betuah jamaah Masjid Jami Taluk kolah. Di sikolanya bukakan kisah cerita. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama masjid iko Masjid Jami. Sebab dulu ada surau. Di surau indah ada solat Jumat. Tapi di Masjid Jami ada solat Jumat. Solat Jumat berjamaahnya. Ambo kalau ceramah tausiah indah hanya di masjid Jami Taluk ko saja. Di masjid di Matampek tausiah ambo memang indak mau jadi imam. Sebab apa? Sebab yang paling layak menjadi imam adalah sultan, penguasa. Itu tadi yang disebut dek Buya Jelfatullah. Maka waktu ada Nabi dan menjadi imam tu Nabi. Nabi sakit diangkat Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Ali. Jadi subuh iko sabananya nama menjadi imam itu adalah bupati. Iko masuk Kabupaten Agam kan? Bupati Agam, bukan wali kota Bukit Tinggi. Apalagi wali kota Bukit Tinggi nyanlah dipindahkan ke Payakumbuh. Tapi dek Bupati Agam indak mungkin menjadi imam di setiap masjid, maka diangkatlah imam, namanya imam ratib. Ratib itu artinya rutin, diangkat dek sultan. Lah ada imam ratib awak, siapapun yang datang ke siko, walaupun jubahnya 3 lapi, surbannya sagadang ban Vespa, indak boleh imam ratib iko indak pede maju. Indak ada istilah datang orang silakan maju, itu indak ada. Coba saya lihat di Masjidil Haram, datang ulama besar dari Al-Azhar Kairo, datang Habib Umar bin Hafiz, datang para ulama dari Maroko, nan maju tetap imam ratib. Iko perlu. Jadi nan ambo lakukan subuh iko bukan merajuk ndak ambo jadi imam. Bukan puluh ambo ndak bisa jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi imam. Jadi sangka orang, lambat tesnya patang, tak bisa jadi imam tu. Nang kedua, ambo menjaga hati jamaah. Sebab ambo ndak tahu di masjid iko baca cara sembayangnya. Ambo kok kalau jadi imam, bismillah ambo jahar. Kadang ambo jadi imam, rupanya di masjid itu imamnya ndak jahar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambo kalau habis sembahyang zikir ambo jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya di masjid itu kadang zikirnya sir. Ambo kalau habis sembahyang ambo bertahlil.
afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilah. Rupanya kadang di masjid itu ndak ada tahlilnya. Ambo kalau habis tahlil berdoa, rupanya di masjid itu ndak ada doa basamonya. Kalau ambo buat sesuatu nan indak biasa di masjid itu, sebelum awak tausiah, hati jamaah itulah sakit duluan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati nan sakit kama ubek kan dicari. Iya puluh kata. Nenek mama alim ulama cadia pandai bondo kanduang orang sumando hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat dan al-babini dan alum basunat kasadonyo iko dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nan idealnya bana memang sejalanlah antara umara dengan ulama. Inyonan umara, inyonan ulama, inyonan imam masjid, inyonan imam negari. Itu rancaknya bana. Tapi kan tidak semua manusia kok sama kemampuannya. Aduh hebatnya dalam bidang politik, tapi disuruh maju jadi imam cuma sholat dua nan bisa, sholat zuhur sama sholat asar. Sebab modalnya takbir saja, Allahu Akbar. Saking groginya sami Allah pun lupa, Allahu Akbar gitu. Datang makmum dari belakang, sami Allah kali gitu. Ada pula orang nan hebat jadi imam, khotibnya berapi-api, tapi kalau disuruh jadi si pimpinan sidang paripurna tidak taluk dia. Maka ada dua dulu. Dan memimpin negara zaman sebelum kemerdekaan namanya sultan. Sedangkan untuk urusan agama namanya mufti. Inyolah nama ngaluakan sado keputusan bila awak puasa, bila Idul Fitri, bila tahun 1 Hijrah, maka itu ada pembagian tugas masing-masing. Mudah-mudahan ke depan anak-anak awak inyo nan umara, inyo sekaligus ulama, inyo ulama, inyo nan umara, insyaallah. Amin. Ustaz Samad, ambo ndak taluk menjadi umara kah? Banyak orang bertanya, mana Ustaz ndak mau jadi umara? Insyaallah kami akan mencoblos Ustaz. Sedangkan ambo menjadi ustaz saja, banyak orang yang sakit hati ndak dapat jadual tausiah. Ambo lah membayangkan, cuma kalau ambo jadi, ndak usahlah jadi wakil presiden yo. Andai jadi wali kota sajalah ambo. Bara musola nan berang sebab proposalnya ndak ambo kabulkan. Permintaan begitu banyak. Jadi biarkan sajalah ambo menjadi ustaz. Tapi kalau ada orang baik, orang nan layak, ambo iklankan, ambo endorse, baik apa enggak baik? Hah? Setuju orang agam. Padahal ambo tidak bertanya saja. Sebab ada juga orang ngecek, Ustaz enggak usahlah masuk-masuk politik, Ustaz enggak usahlah bicara masalah politik. Ambo tidak masuk politik. Tapi kalau ada orang baik, ambo endorse inyo, bapoto bojonya, ambo aja masyarakat mencoblos inyo, nampak cayo mencoblos, nama mendapat pitih dari nan lain indah ambo mencoblos. Selalu ambo sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ibu-ibu setuju? Oh, setujulah, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang baik indak duduk di parlemen, maka ingat pecandu narkoba mencalonkan diri, penjahat memasang baleho, orang pembohong, penipu, pendusta, penduto duduk menjadi anggota legislatif. Sakaunya waktu memimpin sidang itu. Tak tangkok di hotel pesta narkoba. Kau nambah sabitkan eko fitnah atau fiktif atau fakta? Fakta eko. Maka orang nan sholat, orang nan baik mesti memilih orang baik. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung. Kalau dulu zaman kerajaan, meninggal anaknya, apaknya meninggal, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Kini indah,
awak sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak tidak pakai sistem monarki lain, awak pakai sistem demokrasi. Demokrasi, suara yang terbanyak suara Tuhan. Ado surang nama ajak sembayang, ayyalas salah, surang nama ajak sembayang. Ado 5 orang nan mengajak main bola, ayo main bola. Menurut demokrasi, awak sembayang atau main bola? Main bola. Itu mah kau jam 6 sore, anak-anak muda di tanah lapang sembayang apa main bola? Main bola. Demokrasi bentuk itu. Iko akan ada band iko suko pada LGBT, suko pada khamar, suko pada zina, suko pada pacaran. Nan setuju datang 9 orang, dan indak setuju surang. Konsernya jadi apa enggak jadi? Jadi. Jadi kalau ada orang menyebut demokrasi kok jahat, demokrasi kok setan, saya lihat dulu guys, bukan demokrasinya, isinya. 10 orang isinya, 9-nya jahe, demokrasi jahe. Tapi kalau isi dengan orang baik, 9 orang indak setuju, surang dan setuju, jadi apa indak? Indak jadi. Maka orang-orang baik mesti ada di dalam. Cuma kadang orang baik kok kalau lah di dalam jadi setan juga. Tapi insya Allah ambo yakin, ambo dengan Ustadz, kenal dengan Ustadz Jalfatullah, kenal, pernah basuh dengan inyo, indah, belum kenal. Kenal dengan Ustadz Jalfatullah, kenal, pernah seperjalanan sama inyo, belum pernah, belum kenal. Pernah dengan Ustadz Jalfatullah, kenal, pernah sama-sama lalu joinyo, sama-sama satu tempat tinggal, enggak, belum kenal. Ambo dengan Ustadz Jalfatullah pernah kenal, pernah berjalan bersama, sama-sama 3 bulan di Makkah, di Madinah, di Jeddah, sama-sama haji, sama-sama karajo. Tahu ambo kasadonyo, cuma namanya itu saja dan baru tahu tadi. Jadi kalau beko nampak video ambo menyebut tentang udah ambo, kakak kelas ambo, senior ambo, abang ambo, dan sama-sama di Al-Azhar, apakah ambo salah? Tidak. Ambo sedang mengajak jamaah ambo untuk mendudukkan orang baik di tempat yang baik, supaya bumi Minangkabau iko baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia iko menjadi baik. Cuma kadang orang kan tak sadonyo senang, maka muncullah fitnah. Ustaz Somad tak usahlah bicara politik, Ustaz zikir aja, Astaghfirullah Rabbal Baraya. Itu namanya Ustaz cari selamat. Dan paling selamat itu ya itu, bicara zikir, bicara sembahyang, bicara selawat, mari berselawat. Masalah peminum khamar jadi pemimpin diamkan, masalah koruptor orang jaik nan duduk biarkan. Ambo indak bentuk itu. Dan ambo sampaikan iko betul apa indak? Betul. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ustadz itu fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ambo kalau main bau orang sembayang, bara orang lah nanti bo, mari sholat, mari sholat. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tapi orang ramai sembayang. Ambo baru pulang dari Maroko, alun ada orang yang kenal ambo, alun viral lah, tausiah lah ambo. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Jamaahnya 3.000 orang. Ambo tak kaji, kok hebat banget ambo kok, 3.000 orang. Rupanya selesai sembahyang, sadonya mencari tanda tangan, di absen rupanya. Di absen dek bupati, bepisik bupati kambo, Ustad, sianan indak sembahyang berjamaah, dipotong pitih kesranyo, indak makan.
KCM mantap, lanjutkan. Pakai kekuasaan, berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Allah bisa karena biasa. Berang orang, apa nih bupati maksa-maksa sholat berjamaah, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Iko sekuler, iko liberal, iko ateis, iko komunis. Dalam Islam setiap pemimpin bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Kalau awak jadi pemimpin, rakyat kita 70.000 orang, ke 70.000 orangnya soleh, sholat, baik, maka mendapat pahala 70.000 orang. Amin. Tapi kalau awak pemimpin dan 70.000 orang itu penduto, curang timbangan, indak sembayang, maka pemimpin itu juga akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemimpin itu untuk apalah Ustaz cerita pemimpin di masjid nang ketek panjang lebarnya cuma 13 meter kali 14 meter. Kau masih jamik kau 3 balai kali 4 balai. Kok tahu Ustaz? Sebelum ke siko kan ambo buka di Google. Masjid Iko sebelum 1900 lah ada dan beberapa kali mengalami renovasi, tumbang jatuh, tagak lai. Dan Iko masjid yang gambarnya paling banyak diambil, diabadikan di museum di Balando, sebab Balando suka mencari pembangunan masjid. Maka ambo sebelum datang lah penasaran dulu, ambo cari sampai ke situ, oh ketek mana masjid. Bukan masalah keteknya tapi nilai historisnya, betul? Ambo kalau cuma sekedar mau jadi ustadz, mana bisa bangun masjid? Berikut ini peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Ustadz Abdul Somad. Sesudah itu menangguk piti lah jamaah 2.000 di pinggir jalan. Amak-amak pakai bedak biar muka indah hitam. Bapak Ibu, ambo membawa jamaah dari Malaysia. Orang Malaysia mencaliak, oh cantik Riau, hijau, masya Allah. Sampai di tengah jalan, baswola ama-ama nama membawa tangguk. Heran orang Malaysia, apa ini katanya? Ada ikan kah katanya? Rasanya muku ambu tak ada. Ambu alih-alihkan ke yang lain. Jadi ini adalah kebun sawit kecil. Bertanya juga orang tu. Jadi untuk apa tangguk tadi kata dia? Apa orang? Tapi kalau awak jadi pemimpin, 20% APBD untuk hibah pembangunan masjid pondok pesantren. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Selama ujung pena tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Rasa-rasa kampanye pula gini. Orang baik. Kenapa Ustaz semangat? Ambo semangat kau dek mencari anak-anak muda. Kalian mesti jadi bupati, kalian jadi wali kota, kalian jadi gubernur, kalian jadi pemimpin masa depan. Bumi Minangkabau, bumi paling subur pemimpinnya. Proklamator kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, sekolahnya di Amsterdam, di Leiden. Soekarno Hatta. Dari mana Hatta tuh? Di Bukit Tinggi. Ambo kalau ditanya di orang, Ustaz Somad dari kampungnya Bung Hatta. Iya, kesian. Orang nan tahu, Ustaz kan bukan dari Bukit Tinggi. Ambo dari Bukit Tinggi, Patang dari Bukit Tinggi ambo. Bangga enggak jadi orang Minangkabau? Bangga. Dari mana itu pemimpin-pemimpin luar biasa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka ke depan jangan sampai pemimpin nasional itu kosong dari orang Minangkabau. Kenapa? Setiap orang Minangkabau yang memimpin pasti duit dari Jakarta itu dibawanya kemari. Makanya dulu ada Bupati Riau, Gubernur Riau, ambo hadir halal bihalal. Apa nih kita studi banding jauh-jauh, studi banding ke Surabaya, studi banding ke Bali, studi banding ke Jakarta, studi banding ke Yogyakarta. Tak usah kita jauh-jauh studi banding, cukup dekat saja. Pergi kita ke Padang. Bagaimana pemimpin-pemimpin Minangkabau ketika dia di nasional di Jakarta bisa membawa duit APBN itu membangun ke negerinya. Maka akhirnya terwujudlah
Ini bakat-bakat kepemimpinan ini jangan dibonsai, jangan dipotong. Ini sekarang banyak orang, politik itu haram, politik itu jahat, politik itu dosa. Akhirnya naik perampok, penyamun, sakau, pemabuk, narkoba, LGBT. Gara-gara siapa? Gara-gara ustadz melarang anak muda berpolitik. Betul? Anak muda mesti punya kekuasaan. Ambo selalu menyampaikan iko dalam khutbah Jumat, Palestina bisa direbut, bukan ustadz yang merebut Palestina. Siapa yang merebut Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa politik. Konstantinopel direbut. Apa kata Nabi? La tuftahannal Konstantinia. Konstantinopel nanti akan direbut umat Islam. Datang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ingin merebut, tak dapat. Konstantinopel direbut oleh seorang anak muda penakluk, umurnya ada yang namanya Bik 9 balik, ada namanya Bik 20, ada namanya Bik 21, namanya Muhammad Al-Fatih. 9 balik tahun umurnya. Ditanya, siapa yang sudah kau taklukkan wahai Al-Fatih? Menaklukkan Konstantinopel. Dirubah kota itu menjadi Istanbul. Anak awak 9 balik tahun, berapa yang sudah kau taklukkan? 3 mahasiswi. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menampakkan orang baik, pemimpin yang sekaligus sebagai ulama, sekaligus sebagai umarok, sekaligus sebagai nabi. Itulah dia yang disebut Dek Buya Jelfatullah. Orang barat menyebutnya King David, King Raja. David bahasa Arabnya Daud, Raja Daud. Bapak Ibu kalau ingin anaknya nanti jadi raja, sekaligus jadi pengusaha, sekaligus jadi orang kaya, kasih nama anaknya Daud. Aduh, jiran Nambo tuh Daud susah banget duitnya Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Daud yang tersinggung. Namo kok kan doa. Lalu kemudian Nabi Daud itu kata Nabi, ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling rancak, puasa yang paling elok adalah puasa Nabi Daud. Mengapa itu? Nabi Daud yasumu yauman yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz Somad patang makan. Iya, kini sebenarnya niat puasa tapi ada teh talu. Tes dulu Bu ya. Nabi Daud puasa sehari makan sehari, puasa sehari makan sehari. Dari mana makan? Alanna lahul hadid. Dipagangnya biji besi itu menjadi lunak, dibuatnya jadi baju perang, dijualnya. Makan min kasbiyadihi, dari hasil usaha tangannya. Nabi Daud sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Bini Nabi Daud 100 orang. Ambo tahu iko berita amat mengecewakan bagi ibu-ibu. Nabi Daud raja, bininya 100, tapi puasanya 5 balik hari. Maka kalau ada orang agam Bukit Tinggi, bininya surang, tidak pernah puasa sunat. Basuojo Nabi Daud, galak Nabi Daud, kiki Nabi Daud. Ambo bini ambo 100 puasa 5 balik hari. Orang surang puasa Ramadan pun tinggal. Nabi Daud punya anak raja juga dan ulama juga, nabi juga. Nama anaknya Sulaiman. Dan kabarnya kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Itulah makuado nama di Jogja itu Sleman. Orang barat menyebutnya King Solomon, anak King Daud. Sampai ke kampung awak siapa tuh? Leman. Mohon maaf Pak Sulaiman, yang tersini. Namu hebat luar biasa. Nabi Sulaiman bininya boleh hamba sabu ibu 300 orang. Kalau inyola mencalek kini tidak para orang lain, itu saya mencoblos dua.
Tapi jangan sangko orang Pulau Sumatera iko kurang hebat dari mereka. Ambo dikirimi buku dari Yogyakarta pakai pos. Judulnya ndak boleh disabui, daerahnya ndak boleh disabui, namanya ndak boleh disabui. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi nyo tinggal di Pulau Sumatera. Bukunya ada di rumah. Raja di Pulau Sumatera itu Islam. Bininyo 3.000 orang. Bapak kalau ingin tahu bekompek mata. Manga lo cerita kekuasaan manga ke bini Ustaz. Sebab orang kalau lah berkuasa iko inyo matonyo mulai, tapi ibadahnya mesti kuat seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi yang paling berkuasa di dunia, mengalahkan Nabi Daud, mengalahkan Nabi Sulaiman, adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kekuasaan Nabi Muhammad? Sampai ke bumi Minangkabau. Seluruh orang Minangkabau bersyahadat mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Orang Melayu yang katanya Islam, masih ada yang tidak Islam. Suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, orang Melayu asli tidak Islam. Tapi Minangkabau semuanya menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Buya Hamka, kalau ada orang Minangkabau nak tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal tulah kabau tidak bisa dipotong Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga keberlangsungan pemimpin yang adil dan amanah. Malam-malam Umar bin Khattab mandanga, anakan diganga orang lapa, didanganya orang lapa, anak manangi, amaknya memasak. Manga kau masakan ni kau ndak selesai, rupanya nanti masak kau batu. Manga ang masak batu. Sebab anak ambo kau kalau tidak didanganya masak inyo manangi tarui, kalau mau masak batu kau nyata lalu. Manga masak batu. Sebab pemimpin kami Umar bin Khattab zalim, kami tidak dapat gandum. Tidak kenalnya pemimpinnya. Sebab waktu itu ya tadi tidak ada balehu. Tidak kenalnya Umar bin Khattab itu. Maka Umar bin Khattab datang ke Baitul Mal memikul gandum. Jadi Umar bin Khattab itu dulu kalau belusukan inyo pai surang, indak membawa wartawan. Inyo surang undangakan keluhan masyarakat, dibawanya, di pundaknya, dihantarnya. Inyo indak mau memikul gandum itu nanti di akhirat, di padang mahsyar. Lebih baik memikul gandum di dunia daripada memikul gandum di akhirat. Datang pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, pendeta. Ambo mau menyerahkan Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab dengan syarat inyo nan datang ke siko mengambil kunci kok. Jangan saya yang mengantarkan ke Madinah. Kalau memang mau ambil kunci kok. Sebenarnya ingin inyo mencari baah hebatnya Umar bin Khattab. Disangkonya Umar akan datang dengan jubah kebesaran. Memang jubah itu biasanya kebesaran, ukurannya XL. Disangkonya Umar akan datang dengan pasukan bala tentara sejauh mata memandang. Disangkanya Umar itu gagah perkasa. Mana Umar bin Khattab nak kamu ambil kunci kok. Sampai suatu hari Umar baduo saja dengan pembantunya dari Madinah ke Palestina, menunggang satu ekor onta. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang Umar di bawah. Kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang pembantunya di bawah. Pas dakek pintu Palestina, kebetulan jatahnya Umar nan di bawah, pembantunya di atas. Umar membawa. Sampai ke pintu tuh, pendeta tuh bertanya, "Nah mana Umar bin Khattab?" Kecik Umar, "Ambo Umar bin Khattab." Nan di atas kok, "Iko pembantu ambo." Inyo mengantuknya di atas, ambo di bawah. Tidak bisa dibedakan. Makanya ambo dulu sebelum viral, orang tidak bisa membedakan mana nan ustad nama supir ustad.
Sama sih. Ceramahmu di Islamic Center Pasir Pangarayan, ada kamamu di ujung sebelah kanan dah ke imam itu kama mantap, pakai AC, pakai luar biasa. Datanglah orang berkunjung. Ini adalah Masjid Islamic Center, ini tempat imamnya, ini kamar ustaznya. Dibuka deh orang tuh, cari orang tuh, oh ada supir ustaz di dalam. Padahal lambo di situ. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin disegani bukan karena mobil dinasnya. Pemimpin disegani bukan karena jubah bajunya. Pemimpin disegani karena akhlakul karimahnya, karena ketawaduannya, karena rendah hatinya. Apa kata pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis? Belum pernah ada penguasa di dunia ini yang macam engkau, wahai Umar bin Khattab. Patutlah setan-setan itu takwi ke Umar bin Khattab. Kata Nabi, ma masya syaitan, ma masya Umar illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di jalan niko, maka setan akan baputa di jalan lain. Cameh, tidak berani setan lalu di jalan yang dilalui Umar. Dek iman Umar nan luar biasa, dek ketawaduannya, dek rendah hatinya. Ustaz Somad kau bicara tawaduk rendah hatinya di atas, kami di bawah, dia berkursi. Ambo tidak minta panitia nama dia. Mudah-mudahan awak diagi dikirimkan Allah pemimpin yang adil dan amanah. Ikut tahun-tahun politik 2023, 2024, penguasa bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur. Dalam dunia demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih gubernur, rakyatlah yang memilih presiden, rakyatlah yang memilih DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. DPD kok ke psikolog pe jempol. Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jangan sampai salah karena mencoblos bukan sekedar menusuk gambar, tapi mencoblos adalah persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang Iko layak mewakili Ambo di parlemen 5 tahun ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan bertakbir lo di situ. Allahu Akbar, kaji orang BPPS. Aku kata KPPS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa paling besar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama syirik. Insya Allah tidak ada orang Minangkabau nan syirik. Yang kedua, uququl walidain. Insya Allah tidak ada orang Minangkabau yang durhaka kepada orang tua. Anak-anak awak berbakti insya Allah. Amin. Dan awak khawatirkan yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Orang yang mencoblos itu inya sedang memberikan kesaksian. Kalau sampai salah berarti inya memberikan kesaksian palsu. Tapi awak kan tidak tahu Bu ya. Awak cuma mencaliak fotonya, mukanya, balehonya. Awak tidak kena aja inya. Jadi batu berijtihad awak, pandang baik-baik, dengar baik-baik, tanya orang yang tahu. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan tidak menggunakan suara, karena kita tinggal di negara demokrasi. Satu suara amat sangat bermakna. Awasi, pantau, mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai 10 menit ambulah memberikan. Itu dari tadi itu nambah cali. Ustaz cali dari tadi. Itu jam itu nambah cali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ba'a pendidikan anak awak, ba'a pengangkatan guru agama indak selesai dengan khutbah ceramah dan tausiah. Ba'a penggunaan APBN untuk masjid, ba'a APBD dipakai untuk orang penggali kubur, tukang makam jenazah, tukang mandikan jenazah, tukang kain kafan jenazah. Ndak ada orang peduli. Ambo bisikkan, Pak Wali, tolong pedulikan. Beko orang mati dimasukkan ke paket beko. Kalau ndak ada dan mengurus iko. Sebab orang nama meninggal, kok apaknya meninggal, maknya meninggal, anaknya ndak peduli ke penggali kubur. Lupanya membagi. Tolong gaji. Malam tadi diserahkan untuk penggali kubur, pemandi jenazah, pengkapan jenazah, diberikan bantuan 2 juta rupiah per orang. Malam tadi disaksikan foto ramai.
Itulah tujuannya. Bukan berarti ambo mensupport anggota dewan, calon pemimpin, ambo ada kepentingan. Ambo sampai mati tidak akan diangkat jadi kepala dinas. Ambo tetap jadi ustadz sampai mati insya Allah. Doakan ambo tetap istiqomah insya Allah. Tapi orang-orang baik ini perlu. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak memilih, ingat, pemabuk memilih, pezina memilih, LGBT memilih, dan mereka tidak mungkin memilih orang sholat. Maka orang sholat mesti memilih orang sholat. Orang berjamaah mesti memilih orang berjamaah. Orang baik pilih orang baik. Nah, nomor belum disebut, sebab belum keluar dari KPU. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang dilakukan orang yang baik mengalir, kita pun akan mendapatkan limpahannya. Jadi kalau nanawa pilih itu jahe Ustaz, korupsinya Ustaz, duit haramnya Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Al-mujtahid, orang yang berijtihad, idza asaba, bana ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, tersilap ijtihadnya, inyolah mencalia, inyolah mendanga, inyolah minta nasihat, tak salah, insyaallah Allah mengampunkan inyo. Tapi jangan sampai lasau salah diperturutkan pula kesalahan itu. Nah, itu nanlah akan menjadi masalah di masa akan datang. Ingat, hidup awak singkat, tapi resiko yang awak tarimo amat sangat panjang. Mudah-mudahan kehidupan yang singkat iko awak selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari awak sama berdoa kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil dan amanah, supaya bumi Minangkabau tajago tapaliharo dari segala musibah, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ustadz biasanya tausiah 60 menit. Mangalo di masjid kau cuma sampai 10. Asal setiap ingin macet hilang bahan mau mencalik teh talu kau. Nah, itulah bahayanya kalau ustaz diagi teh talu. Akan datang usaha agi teh talu, aginan lain kue, roti, katupek gulai paku dan lain-lain. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami, jadikan mereka pemimpin